Selamat Natal jemaat Tuhan. Selamat Natal buat saudara dan juga keluarga yang ada di rumah maupun di mana saudara berada. Kita semua merayakan Natal hari ini karena ada satu pribadi yang rela memberikan nyawanya turun ke dunia ini buat saudara dan saya. Amin. Yang bersuka cita pagi hari ini boleh berikan senyum yang terbaik. Mungkin saat ini saudara lagi pakai masker, tapi percayalah ketika saudara tersenyum, sukacita saudara itu tertransfer buat orang lain. Amin. Haleluya. Mari sebelum kita mulai ibadah kita pagi hari ini, kita mau satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami percaya sukacita Natal ada dalam hidup kami hari ini. Terima kasih untuk Natal di tahun 2020. Kami percaya Natal ini Natal yang spesial, karena Tuhan izinkan kami untuk lebih intim lagi dengan keluarga kami. Karena Tuhan ajarkan kami untuk berdiam diri di kaki Tuhan, tetap teguh di dalam hadirat Tuhan, dan mendapatkan kekuatan baru hanya daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur buat Natal kali ini. Dan biarlah ibadah kami dari awal pertengahan hingga pada akhirnya kami serahkan hanya di dalam nama-Mu saja ya Tuhan. Tuhan berkati bangsa kami, kota kami tercinta. Kami percaya di Natal ini Tuhan, semuanya dapat berjalan dengan baik karena campur tangan Tuhan dalam bangsa kami. Kami percaya setiap kebijakan Tuhan, lewat pemimpin-pemimpin kami, mulai dari presiden, wakil presiden, sampai kepada RT RW sekalipun Tuhan, semuanya ada di dalam kontrol Tuhan. Semuanya sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan buat gereja kami, biar semua umat-Mu menikmati hadirat Tuhan dimanapun mereka berada pagi hari ini, siang hari ini, malam hari ini, kapanpun Tuhan kami beribadah Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, rahmat dan anugerah Tuhan selalu menaungi kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau, Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, siapa umat Tuhan yang menikmati sukacita Natal saat ini, sama-sama kita katakan, amin. Saudara yang bersuka cita boleh berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan kita saudara. Haleluya. Kita percaya bahwa sekalipun kita beribadah online saudara, sukacita tetap ada dalam hidup kita. Damai sejahtera Tuhan ada dalam hidup saudara saya. Sama-sama berikan tepuk tangan, come on. Sama-sama katakan, mari sambut Sang Raja, Yesus Tuhan Juru Selamat dunia, yang datang dalam kemuliaan. Kepadanya diberikan nama di atas segala nama, nama yang berkuasa selamanya. Mari angkat tangan saudara, sama-sama katakan, Yesus, namanya disebutkan ajaib, penasehat kita. Yesus, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Yesus, namanya disebutkan ajaib, penasehat kita. Yesus, Allah yang
tempat di mana saudara berada. Saudara percaya, mari angkat tangan saudara, katakan. Kita mau sama-sama puji Dia. Muliakan Tuhan. Saudara katakan. Persiapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Seperti palungan, biar hati saudara dan saya siap menyambut Tuhan Yesus. Pastikan Tuhan Yesus lahir dalam hati kita. Amin. Layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan, seperti emas menyandangmu, biar hidupku berkenan padamu, sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku, oh, sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di hatiku. Kami sembahkan Engkau yang layak kami tinggikan Tuhan. Engkau yang layak kami sembah Tuhan. Kami bawa segala pujian, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu, Yesus, selamanya. Tiada Natal tanpa kasih-Mu buat kami, Tuhan. Kami bersyukur, kami
segenap hati, jiwa, kekuatan, dan akal budi kami Tuhan. Seperti emas, kemenyan, dan mur yang dibawa padamu Tuhan. Biar Engkau disenangkan dengan pujian sembah kami saat ini Tuhan. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku, sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di hatiku. Shalom, apa kabar kita semua hari ini? Puji Tuhan. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat Natal. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan tiba saatnya untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Tapi mari, sebelumnya kita satu dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih, kami mengucap syukur, kami berterima kasih. Kalau di ibadah Natal ini Tuhan, kami masih boleh ada sebagaimana kami ada. Kami tahu semuanya itu karena Tuhan Yesus yang teramat baik ada hidup dalam seluruh aspek hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu yang sempurna. Biarlah lewat firman-Mu kami semua boleh dikuatkan dan diberkati. Dan kami mengerti apa arti tujuan hidup kami. Dan Tuhan bicara lewat lidah mulut bibir hamba-Mu, urapi hamba-Mu. Dan lawat jamah sentuh kami semua. Kami siap diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, saya ingin cerita tentang seorang pelayan yang bekerja di toko baju. Satu hari toko itu kedatangan seorang gelandang. Dan gelandang itu melihat-lihat baju yang dipajang dan dia mulai menunjuk baju pertama. Si pelayan toko melayani dengan baik. Tidak lama kemudian dia tunjuk baju kedua untuk dicoba. Si pelayan toko tetap melayani dengan baik. Sampai baju ketiga, keempat, dan yang kelima. Si pelayan toko tetap melayani dengan baik. Tetapi pengunjung lain yang ada di toko itu tiba-tiba menegur si pelayan toko dan mengatakan, "Kenapa kamu terus melayani orang gelandangan itu?" Si pelayan toko menjawab, "Tugas saya, siapapun yang masuk ke toko ini, mereka adalah raja. Saya harus melayani mereka semua dengan baik, siapapun mereka." Saudara, saya ingin mengajak saudara melihat dua ayat dalam Matius 20. Ayat 27 sampai dengan ayat yang ke-28. Firman Tuhan katakan begini, "Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba-Mu. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi orang banyak." Saudara, ayat ini jelas. Tuhan Yesus ingin memberitahu kepada saudara dan saya
bahwa dia ada bukan untuk dilayani. Luar biasa. Bukan untuk dilayani, tapi dia mau melayani saudara dan saya. Bahkan dia memberikan nyawanya untuk kita semua. Saudara tahu perbedaan pekerjaan dan pelayanan? Perbedaan antara pekerjaan dan pelayanan, bila Anda melakukan untuk mendapat nafkah, itu namanya pekerjaan. Tetapi bila Anda melakukan karena untuk Tuhan, itu namanya pelayanan. Bila Anda pikirkan hanya kesuksesan, bila yang Anda pikirkan hanya kesuksesan, itu namanya pekerjaan. Bila yang Anda pikirkan hanya kesetiaan, itu namanya pelayanan. Bila Anda berhenti karena tidak ada yang berterima kasih, itu namanya pekerjaan. Saudara minta dihargai, saudara minta ada orang yang mengucapkan kata terima kasih. Ketika tidak terjadi, tidak ada orang yang menghargai saudara, tidak ada orang yang mengucapkan terima kasih, lalu saudara berhenti. Itu namanya pekerjaan, saudara. Tetapi dengar baik-baik, saudara. Bila Anda terus bekerja walaupun tidak pernah dikenal siapapun, itu namanya pelayanan. Bila Anda terus keluar karena ada yang mengkritik, saudara tidak terima, itu namanya pekerjaan. Tapi sebaliknya, bila Anda terus bekerja sekalipun dikritik habis-habisan, itu namanya pelayanan, saudara. Hari ini, mari lewat ibadah Natal saya ingin mengajak jemaat Tuhan. Biarlah Natal tahun ini membawa hidup kita untuk mau ambil bagian dalam pelayanan. Untuk mau melayani Tuhan lebih lagi, saudara. Mungkin kemarin kita mulai cuek. Kita mulai kurang sungguh-sungguh memberikan hidup kita kepada Tuhan. Tapi lewat semua yang terjadi di tengah-tengah kita, lewat corona kita belajar bahwa ternyata semua itu ada batasnya. Ada begitu banyak teman-teman saya menjadi korban karena corona. Mereka telah pergi meninggalkan keluarga, meninggalkan kerabat karena satu penyakit yang namanya corona. Ada banyak teman-teman saya yang sudah dipanggil Tuhan. Dan ini membuat saya ingin mengajak kita semua. Mari, kalau saat ini kita masih diberikan kesempatan untuk bernafas, untuk hidup. Kalau saudara sehat, berikanlah hidupmu yang terbaik untuk Tuhan. Kalau saudara pernah sakit corona dan sembuh, ayo ingat. Artinya Tuhan kasih kesempatan untuk kita melayani Dia. Kenapa kita harus melayani Tuhan? Saya akan sampaikan ada 3 hal. Tema firman Tuhan hari ini adalah my offering. Mari saya ingin mengajak semua jemaat Tuhan yang menyaksikan ibadah Natal ini. Mari persembahkanlah tubuhmu menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Yaitu ibadahmu yang sejati, pelayananmu. Lewat hidupmu engkau jadi berkat. Ada 3 hal kenapa kita harus melayani Tuhan. Yang pertama, kita harus melayani Tuhan karena ingat saudara, pelayanan itu adalah sebuah panggilan. Semua orang percaya harus, mesti, kudu mas melayani Tuhan. Saudara harus ingat ayat firman Tuhan yang terambil dalam, ini amanat agung, saya percaya saudara tahu persis ayat ini. Matius 28 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-20 firman Tuhan katakan, karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan. Perhatikan, yang telah kuperintahkan kepadamu. Garis bawahi, telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai engkau senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi Tuhan katakan, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Kita punya tugas di mana semua kita punya tanggung jawab untuk membawa, dimulai dari keluarga kita, Yerusalem.
Sudahkah kita membawa keluarga kita semua datang kepada Tuhan? Kalau belum saudara, jangan saudara cuek, jangan saudara tidak peduli terhadap mereka. Ini tugas kita saudara. Orang-orang yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bahwa dia telah mati dan lewat kematiannya di Bukit Golgota, di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Dan kita menerima keselamatan itu. Dan ini yang harus kita bagi kepada semua keluarga kita. Beritahu kepada mereka keselamatan hanya ada di dalam Kristus Yesus. Mari kita layani mereka. Dan jangan jemu-jemunya kita melayani mereka, karena ini perintah Tuhan. Kita harus melayani dia. Lewat kesaksian. Lewat pelayanan kasih. Mungkin kita bantu keluarga kita yang kurang beruntung. Lewat apa lagi saudara? Mungkin lewat saudara mungkin mendengar keluh kesah mereka. Saudara mau meluangkan waktu. Karena saya percaya ada begitu banyak orang hari-hari ini ingin menceritakan pergumulannya. Tetapi mereka tidak tahu dengan siapa mereka harus bercerita. Dan mungkin hari ini Tuhan panggil saudara untuk melayani mereka. Untuk ada, meluangkan waktu. Hanya mungkin beberapa menit, beberapa jam. Ambil bagian. Setelah itu kasih tahu kepada mereka. Ada satu pribadi yang sanggup menolong. Apapun masalahnya, dia sanggup menolong setiap orang yang ada dalam kesulitan. Dan bagi dia tidak ada yang mustahil. Siapa namanya? Yesus. Mari kita mau melayani Tuhan karena ini adalah panggilan. Kita semua harus melayani dia. Ingat saudara, nanti setelah kita mengakhiri pertandingan kita, setelah kita selesai, tugas kita selesai di muka bumi ini, nanti di sana kita hanya ditanya, sudah berapa banyak jiwa yang kau bawa datang kepadaku. Itu yang akan ditanya. Berapa banyak jiwa yang kita bawa datang kepada dia. Bukan berapa banyak gereja yang kau bangun. Bukan berapa besar persembahan yang kau berikan. Tapi Tuhan akan bertanya kepada kita, sudah berapa banyak jiwa yang kau bawa datang kepadanya. Perintah Tuhan, pergilah jadikanlah semua bangsa murid, ajarlah mereka. Tapi kan saya gak bisa mengajar. Saya tidak tahu tentang firman Tuhan. Saudara bawa mereka datang ke gereja. Bawa mereka datang ke GBI Rem. Biar mereka bertumbuh di dalam kebenaran lewat pelayanan yang Tuhan hari ini izinkan kita semua ada di dalamnya. Yaitu gereja Rem. Ada di Hotel Ciputra, ada di Dan Mogot. Bawa mereka ke gereja. Lewat firman Tuhan, lewat hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan, saya percaya mereka akan semakin mengenal Tuhan Allah yang bisa menyelamatkan mereka. Yang namanya Yesus Kristus, Juru Selamat. Dia lahir untuk apa? Untuk menyelamatkan kita. Dia lahir untuk apa? Untuk membawa kita hidup berkemenangan. Dan ingat, bagi dia sekali lagi tidak ada yang mustahil. Kita terbatas untuk menolong keluarga kita, sahabat kita, teman kita, siapapun dia namanya. Terbatas. Tapi hari ini mungkin tugas saudara hanya mengajak mereka untuk datang beribadah bersama-sama. Tapi kalau saudara mengerti firman Tuhan, saudara layani. Saudara kasih tahu, Yesus itu nama yang menyelamatkan, nama yang memberikan kemenangan. Bahkan tidak ada nama lain di kolong langit ini yang sanggup mengalahkan nama itu. Nah, karena nama itu adalah nama yang sanggup hari ini memberkati kita semua. Dalam keadaan sulit sekalipun, nama itu sanggup memberkati kita. Yang kedua, kenapa kita harus melayani? Kenapa kita harus melayani? Karena melayani adalah keharusan. Kita ini adalah orang-orang yang pernah mengalami kasih Allah. Kita adalah orang-orang yang pernah mengalami kebaikan Tuhan. Kita adalah orang-orang yang pernah menerima, merasakan berkat Tuhan. Jadi yang kedua, melayani karena kita mengalami kasih Allah yang begitu besar. Jadi tidak ada alasan untuk saudara tidak melayani. Saudara hari ini ada, itu karena Tuhan. Saudara masih bisa
bernafas, saudara masih bisa berjumpa dengan keluarga saudara. Hari ini berapa banyak orang-orang yang saat ini terbaring di rumah sakit, mereka tidak bisa dikunjungi oleh keluarga mereka. Tapi kalau saudara hari ini ada dalam keadaan sehat, baik dengan keluarga saudara, saudara menyaksikan ibadah Natal ini bersama-sama keluarga, saudara bisa berdoa bergandengan tangan di rumah saudara. Saudara, itu adalah berkat Tuhan. Apalagi kalau mungkin kita lihat ke belakang, ada begitu banyak mujizat yang Tuhan sudah buat dalam hidup saudara. Sebelum COVID, bahkan di masa-masa sulit sekarang ini, Tuhan ada banyak menolong saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada alasan untuk saudara tidak melayani Tuhan. Kita harus melayani Tuhan. Dalam Lukas 8 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga, saya akan bacakan tentang perempuan-perempuan yang melayani. Mereka sadar betul karena mereka telah banyak ditolong Tuhan. Akhirnya mereka mau melayani Tuhan dengan setia. Lukas 8 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga, firman Tuhan katakan gini, tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil kerajaan Allah. Kedua belas muridnya bersama-sama dengan dia. Dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit. Yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat. Yohana istri Kuza, bendahara Herodes, Susana dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Mereka sadar bahwa mereka telah mengalami banyak pertolongan Tuhan. Mereka telah mengalami mujizat. Seharusnya lah mereka melayani Tuhan. Dan ini yang harus kita lakukan Tuhan. Ini yang harus kita lakukan di zaman akhir ini. Ada begitu banyak sekarang hamba Tuhan yang mengatakan bahwa kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Buat saya ya it's a mystery. Sebuah misteri ya. Kita tidak tahu kapan Tuhan Yesus datang. Firman Tuhan katakan seperti pencuri di malam hari. Nobody knows. Tapi kalau memang Tuhan akan segera datang, saya cuma mau bilang begini, yuk kita rame-rame melayani Tuhan. Melayani Tuhan dengan apa yang kita miliki. Mungkin saudara bilang, tapi saya tidak pandai berkata-kata. Saya orang yang sibuk. Tapi kalau saudara sukses diberkati, gunakan berkat itu untuk banyak bantu sesama. Untuk memuliakan Tuhan. Tidak ada alasan untuk kita tidak melayani Tuhan. Apa yang saudara bisa berikan di zaman akhir ini? Berikan yang terbaik. Pelayananmu. Berikan hidupmu. Jangan lagi cuek dengan yang namanya ibadah. Jangan lagi cuek dengan yang namanya firman Tuhan. Jangan saudara anggap bahwa firman itu tidak penting. Ibadah. Kalau saudara masih takut ibadah tatap muka, jangan tinggalkan ibadah online. Karena saya lihat ada banyak orang hari-hari ini tidak ke gereja. Tapi mereka berani keluar kota, jalan-jalan dengan keluarganya. Ini yang terjadi, ini fakta. Tapi karena sekian lama dari bulan Maret, mereka sudah terbiasa untuk tidak beribadah di hari Minggu. Awal-awal mereka ibadah online. Tapi akhirnya apa? Mereka mulai menganggap bahwa ibadah itu tidak penting. Padahal firman Tuhan katakan ibadah itu mengandung janji. Baik untuk hidup ini, bahkan untuk hidup yang akan datang. Firman Tuhan katakan jangan tinggalkan ibadah-ibadahmu. Ayo layani Tuhan saudara. Supaya apa? Supaya kita terus bisa menyenangkan hati Tuhan. Natal tahun ini biarlah kita mau buat komitmen dengan Tuhan. Saya mau melayani Tuhan lewat apa yang saya miliki. Saya mau ajak keluarga saya mau ajak teman-teman saya untuk beribadah di gereja saya. Saya mau membawa mereka supaya mereka kenal siapa itu Yesus. Karena Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Karena Dialah penebus
dosa-dosa kita. Dia yang sanggup menolong kita. Kalau hari ini kita ada dalam kesulitan, katakan kepada mereka, ada satu pribadi, ada satu nama yang ajaib, yang sanggup menolong kalian, yang sanggup menolong kamu. Saya tidak mampu, tapi satu nama ini, satu pribadi ini, dia sanggup membawa kamu dari satu kemenangan sampai pada kemenangan yang lain. Dia sanggup pulihkan keadaanmu. Dia sanggup membuat engkau bangkit. Dia sanggup buat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ayo saudara, layani Tuhan. Jangan takut untuk bersaksi. Jangan takut untuk ngajak orang datang beribadah ke gereja atau nonton. Share YouTube ini saudara. Jangan takut. Share, kirim ke semua orang yang saudara kenal. Jadi berkat. Karena memang nama Yesus adalah nama yang menyelamatkan. Semua orang harus mendengar. Dan kita ajak mereka untuk berani berdoa dalam nama Yesus. Ketika mereka menghadapi jalan buntu, ajak mereka berdoa dalam nama Yesus. Nanti kita lihat mujizat pasti terjadi. Mujizat pasti terjadi. Yang tidak mungkin menjadi mungkin. Cuman dibutuhkan saudara hari ini untuk melangkah melayani Tuhan. Biarlah Natal tahun ini membuat kita mau sama-sama melayani Tuhan. Yang ketiga, kenapa kita harus melayani Tuhan? Karena Tuhan mau kita jadi berkat, jadi garam. Matius 5 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-16. Firman Tuhan katakan begini, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan yang memuliakan Bapamu yang di surga. Tuhan mau kita jadi berkat saudara. Lewat kehidupan kita, lewat kesaksian kita, lewat pelayanan kita. Supaya apa? Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Supaya mereka mengenal siapa itu Yesus. Dia yang telah menebus dosa-dosa kita. Dia yang telah menyelamatkan kita. Natal tahun ini, saya ingin mengajak kita semua. Mari kita sama-sama. Mari kita sama-sama. Mau saat ini melayani Tuhan. Persembahanku untuk Tuhan tahun ini dan seterusnya adalah melayani Dia. Karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, saya tidak panjangkan firman Tuhan, saya ingin mengajak kita semua. Kalau saudara telah menyaksikan YouTube ini, saudara ingin saat ini ingin mengambil keputusan, saya mau mulai saat ini bersama keluarga saya melayani Tuhan. Letakkan tangan kirimu di dada dan angkat tangan kananmu tinggi di atas kepala. Izinkan saya berdoa supaya Tuhan tuntun saudara, supaya Tuhan berikan kekuatan, keberanian, supaya Tuhan mampukan saudara untuk melangkah melayani Dia. Memang tidak mudah saudara. Karena apa? Terkadang kita punya rasa takut untuk bersaksi. Kita merasa bahwa saya tidak pandai untuk berkata-kata. Saya tidak punya keberanian untuk mengajak orang datang beribadah. Tapi biarlah ketika kita berdoa, Tuhan kasih kekuatan, kemampuan. Tuhan selalu menyertai saudara. Tadi dikatakan Tuhan akan menyertai engkau ya sampai akhir zaman. Ya, sampai akhir zaman. Jangan takut saudara. Hari ini biarlah Natal tahun ini biarlah menjadi Natal yang sangat amat menyenangkan hati Tuhan Yesus. Kenapa? Karena semua orang mau di akhir zaman ini mengambil bagian untuk melayani Tuhan. Melayani Tuhan tidak harus saudara jadi pendeta. Tapi ketika saudara punya waktu untuk orang lain, bersaksi. Saudara punya waktu untuk memberikan pelayanan kasih. Saudara punya waktu, saudara punya keberanian untuk mengajak orang datang beribadah. Saudara punya waktu untuk mengirim ayat-ayat firman Tuhan atau video-video YouTube yang dilayani oleh banyak hamba-hamba Tuhan atau gereja kami GBI Rem. Saudara share, itu adalah pelayanan saudara.
itu adalah berkat yang akan mereka terima. Mari kita jadi berkat, jadi garam. Saya mau berdoa. Letakkan tangan kirimu di dada ketika engkau saat ini mau mengambil keputusan untuk melayani Tuhan. Angkat tangan kananmu tinggi di atas kepala. Izinkan saya berdoa. Bapa, terima kasih. Firman Tuhan hari ini dengan tema My Offering mau mengajak seluruh jemaat Tuhan untuk mengambil bagian dalam pelayanan. Kiranya Tuhan tolong. Saat ini ada begitu banyak orang-orang yang meletakkan tangan kirinya di dada dan mengangkat tangan kanannya tinggi di atas kepala. Dan mereka mau mengambil keputusan di akhir tahun ini dan seterusnya. Mereka mau melayani Tuhan. Mereka mau punya keberanian bersaksi. Mereka mau punya keberanian mengajak orang-orang datang beribadah bersama-sama di gereja Tuhan. Bahkan mereka punya keberanian untuk share video-video ibadah online. Bahkan yang ada di gereja kami mau berani mengirim ayat-ayat firman Tuhan. Bahkan mereka mau melayani, meluangkan punya kekuatan untuk meluangkan waktu, mendengar mungkin keluh kesah dari orang-orang yang sedang ada dalam masalah. Tuhan kasih hikmat untuk kami bisa juga membantu, memperkenalkan. Berikan kami juga Tuhan kekuatan, kemampuan untuk semakin kami mau rajin dengar firman, baca firman. Supaya kami punya kemampuan untuk kami bisa melayani sesama kami. Tuhan, lihat tangan-tangan yang terangkat. Kiranya Tuhan urapi, berkati, berikan kekuatan yang baru. Tuhan menyertai setiap langkah pelayanan mereka. Tuhan berikan mereka keberanian yang luar biasa. Tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Dan apapun yang mereka kerjakan berhasil karena Tuhan menyertai dan memberkati. Terima kasih ya Bapa, terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, saya tidak panjangkan firman Tuhan. Tapi mari akhiri tahun ini dengan mau ambil keputusan untuk melayani Tuhan. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Silent night, holy night, all is calm, all is
Baik, kita akan akhiri ibadah ini. Sebelum kita akhiri, kita akan terima doa berkat. Arahkanlah mata hatimu dan angkatlah kedua belah tanganmu tinggi di atas kepala. Dan katakan amin ketika saudara mendengar bahwa saudara diberkati. Diberkatilah keluar masukmu. Diberkatilah kesehatanmu. Diberkatilah keluargamu. Diberkatilah studi, pekerjaan, usaha, toko, dan keuanganmu. Apapun yang kau kerjakan di akhir tahun ini, Tuhan tetap membuatnya berhasil. Engkau tetap naik, bukannya turun. Engkau menjadi kepala, bukan ekor. Kemanapun kakimu melangkah, berkat Tuhan menyertai. Dan apapun yang kau minta di akhir tahun ini kepada Bapa yang baik akan selalu memberikan yang terbaik. Karena itu sekarang, terimalah berkat-berkat yang luar biasa ini daripada Allah Bapa. Cinta kasih yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan dengan Roh Kudus yang menuntun, memimpin, menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan. Kami mengundang untuk kembali hadir dan beribadah bersama keluarga di GBI REM. Di Hotel Ciputra, ruang Puri 5 dan 6 lantai dasar, ada 4 kali ibadah, pukul 9, 11, 15, dan 17. Sedangkan di Toko Ban Sumber Makmur lantai 2, Jalan Daan Mogot nomor 119, ada 1 kali ibadah pukul 10. Ibadah diadakan dengan tetap mengikuti protokol kesehatan, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Bagi jemaat yang tidak dapat hadir, bisa mengikuti ibadah secara online di channel YouTube GBI REM Ciputra setiap minggu pukul 7 pagi. Untuk ibadah kids di pukul 9 pagi, sedangkan untuk youth setiap Sabtu pukul 5 sore. Bagi jemaat yang rindu memberikan persembahan bisa melalui transfer ke rekening BCA dengan nomor 466 700 0008 atas nama Paulus T. Supit. Bisa juga melalui OVO, GoPay, Dana, dan link aja. Jangan lupa untuk share, like, dan subscribe. Tuhan Yesus memberkati.